Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sungguh menyedihkan ya, ada santri pondok pesantren di Pasuruan yang dibakar temannya di malam tahun baru ya. Kita lihat dulu beritanya. Santri di Ponpes Pondok Pesantren Albir ya, Dusun Sangarejo, Desa Karangjati Pandaan, Pasuruan dibakar temannya. Korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Korban yang mengalami luka bakar tersebut bernama INF, umur 13 tahun, sedangkan pelaku yang juga temannya yang membakar korban bernama MHM yang berumur 16 tahun. Jadi si korban dan pelaku ini lebih tua pelaku 3 tahun ya para pemirsa ya. Akibat peristiwa itu INF mengalami luka bakar pada bagian depan tubuhnya dan juga punggungnya ya. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Faruk Ashadi Haiti menyatakan peristiwa itu sudah ditangani. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pada pukul 22. Berarti jam 10 malam ya, waktu Indonesia Barat ya. Peristiwa itu bermula ketika korban yang merupakan warga desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, tengah duduk-duduk di kamarnya ya. Kemudian tiba-tiba saja pada malam menjelang pergantian tahun itu pelaku datang ke kamar korban dengan marah-marah. Nah ini sebab marah-marahnya ini kenapa belum tahu ya. MAN mendatangi korban ke kamar dan marah-marah lalu melemparkan botol air mineral isinya BBM jenis Pertalite ke tembok ya. Lalu BBM di dalam botol yang dilemparkan oleh pelaku itu tumpah mengenai tubuh korban. Selanjutnya korban menyalakan korek. Lalu MHN menyalakan korek dan tubuh korban terbakar. Kemudian ditolong para santri dan dibawa ke Rumah Sakit Husada Pandaan. Jelas Kapolres ya. Namun karena luka bakarnya parah, korban dirujuk ke RSUD Sidoarjo ya. Itu. Nah, terkait kronologi lebih jelasnya belum tahu, tapi korban ya itu sungguh luka bakarnya berarti ini cukup serius ya. Nah ini yang kita sesalkan ya, bagaimanapun juga ya, ada apa ya, apakah ada kata-kata yang tidak berkenan atau bagaimana, karena kita tidak bisa menghakimi, wah ini misalnya ada kasus seperti ini di pondok pesantren kan mengajarkan yang baik-baik, tapi kemudian kenapa ada peristiwa seperti ini. Kita juga tidak boleh istilahnya cepat-cepat menghakimi sebelum tahu kejadian yang sebenarnya, peristiwa itu didasari oleh apa, kronologinya bagaimana, motifnya apa. Karena pondok pesantren itu bukan pabrik yang segala macam bahan baku masuk hasilnya sama semua, ketika di dalam juga sama semua, tidak. Setiap santri yang masuk tentu memiliki latar belakang, mungkin latar belakang keluarga yang berbeda satu sama lain, latar belakang ekonomi, punya mungkin latar belakang kehidupan yang sebelumnya berbeda. Yang ini kemudian bisa menjadikan ya termasuk sesuatu yang mungkin ya tidak pernah kita bayangkan ya, itu terjadi di pondok pesantren. Nah, dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di pondok pesantren ini sebenarnya ya para pemirsa itu selayaknya ya mungkin juga bisa ditambahkan di pondok pesantren itu adalah satu, selain juga pendekatan spiritual ya, agar hatinya ini tenang ya, walaupun kita tahu ya anak-anak umur remaja itu mungkin emosionalnya belum stabil ya, ditenangkan dengan spiritual, misalnya dengan zikir berjamaah, dengan sholat berjamaah, yang itu pasti juga sudah ada di pesantren, tapi lebih digiatkan lagi dari sisi spiritual. Yang kedua, selayaknya mungkin bisa ditambah di pondok pesantren itu adalah psikolog ya, ahli psikologi
yang bisa melihat, membaca lebih jelas ya dengan basic keilmuan psikologi itu terhadap apa saja yang menjadi masalah-masalah para santri. Ini yang memang mungkin perlu ditambahkan seperti itu ya. Meskipun kita pasti yakin bahwa di pondok pesantren diajarkan yang baik, ya pengawasan juga ketat. Tapi misalnya dari mana pelaku ini mendapatkan BBM jenis Pertalite, ya ini juga nanti mungkin kita tunggu rilis beritanya. Tapi kok bisa beli itu dari mana gitu ya. Terus apakah memang ada yang jual di sekitar pesantren atau di dalam pesantren mungkin ada, terus untuk apa ya kan, dan segala macam. Tapi intinya adalah bagaimana seorang santri misalnya dalam usia yang remaja ya itu kemudian bisa melakukan hal tersebut yang itu harus dianalisa ya. Apakah ada motif dendam, sakit hati, atau ada persaingan kah apa dan segala macam. Yang ini tentu harus dilihat ya, secara jernih. Kita tidak boleh menjudge, tidak boleh mengklaim dengan sembarang ya. Karena bisa jadi ya ada latar belakang yang mungkin belum kita ketahui. Nah, nanti mungkin bisa diusut oleh aparat ya. Bagaimana kok bisa ini terjadi, dan mungkin ya dari pengurus pondok pesantren agar ya peristiwa-peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Yang ini sangat-sangat disesalkan karena ketika orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, ke pondok pesantren, pasti tujuannya adalah agar anaknya ya baik ya, agar anaknya juga ya tidak kenapa-kenapa gitu kan, belajar agama secara intens ya, menjadi pembelajar yang juga mempraktekkan akhlak yang baik gitu kan. Meskipun kita tidak boleh menggeneralisasi atau menganggap bahwa wah pondok pesantren sekarang tidak aman, ya masih banyak juga pondok pesantren yang baik, yang aman dan segala macam. Cuma ini mungkin pas kejadian ini ya jangan kita salahkan pondok pesantrennya, tetapi kita harus menganalisa apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ada peristiwa itu di malam tahun baru dan segala macam ya, sehingga melemparkan tadi botol BBM yang berisi air mineral tadi, berisi Pertalite tadi ke temannya, langsung dibakar pakai korek. Kok punya inisiatif seperti itu tuh, terus gimana? Saya tidak bisa membayangkan seperti itu ya. Karena sebagai ya, apa ya, orang-orang yang melihat bahwa pesantren adalah satu tempat yang salah satu tempat pendidikan yang alternatif ataupun tujuan utama yang mainstream yang baik, setidaknya ini akan membuat bertanya-tanya, loh kenapa kok bisa terjadi peristiwa semacam itu? Ya meskipun ya bisa saja, tapi kenapa? Nah ini memang menarik para pemirsa ya. Tapi mudah-mudahan ya ini hal-hal semacam ini tidak terjadi kembali, ya bisa diselesaikan kalau ada masalah satu santri dengan santri lain, ya bisa diselesaikan secara baik dan itu tidak membuat apa ya, citra pesantren itu tercoreng ya. Meskipun ya kita tahu jumlah pesantren di Indonesia itu banyak sekali dan merupakan apa ya, pilihan sekarang itu bagi orang-orang untuk menyekolahkan anaknya karena pengen anaknya soleh, solehah, hafid, hafidhoh. Sehingga apa? Sehingga citra pesantren ini harus terus diperbaiki ya, diawasi baik itu oleh pemerintah, masyarakat dan segala macam, agar kejadian-kejadian semacam ini juga tidak terjadi di kemudian hari. Itu sangat disayangkan ya. Kalau kita berbicara secara luas ya, kenapa kok bisa timbul seperti itu di tempat yang baik ya? Ya namanya kalau setan ya membisiki, memberikan godaan itu ya bisa saja, sangat bisa, ya sangat bisa. Tetapi itu tidak kita jadikan alasan lah ya. Tapi kita cari solusinya, kita urai benang kusut ini ada apa ya, peristiwa ini dilatar belakangi oleh apa, sehingga kita tidak gampang menjudge ya. Itu mudah-mudahan korban cepat sembuh. Ya kemudian ini bisa diselesaikan ya, ini juga di luar dugaan ya, kalau sampai membakar temannya sesama santri itu ya, saya juga baca beritanya juga agak ya agak bingung gitu, kenapa kok itu bisa terjadi, dan mudah-mudahan nanti kalau ada rilis resminya nanti kita akan analisa kembali ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.